selamat malam. Eh, kita alhamdulillah dapat user baru ya. Ada di kawasan Kaliangkrik. Katanya sih kata pelanggan saya yang di Selomoyo itu katanya di Kauman gitu ya. Tapi kita pointing dulu ya dengan cara seperti ini. Nah ini loh bos. Di sini ada gunung nih loh bos. Ini kalau ke Tower Dukuh itu nggak bisa ya. Itu harus di sana itu ketinggiannya 51 meter, itu tinggi sekali loh. Kita mau pakai tower apa di sana gitu? Mau masa nitip tower Telkomsel kan ya jelas nggak mungkin ya. Ini di sini ada bukit ini nggak bisa ini. Nah kita lihat ya, yang menghalangi itu apa gitu. Mari kita lihat bosku. Mari kita lihat. Bentar dulu. Kita pasin dulu ya di Dukuh Seangnya. Kita pasin dulu di tower kita di Dukuh Seang. Oke, rumah saya mana ya? Di sini. Oke, di sini. Mari kita kembali ke Kaliangkrik. Oke, good sinyalnya lancar. Ditinggal maghriban tadi, sinyalnya udah lancar. Apa? Ada kucingku itu loh. Di Kaliangkrik itu ada lapangan di sana. Itu terhalang gunung ini. Nah ini loh, ada Candi Sari ini ada bukit di sini. Nah bukit inilah yang menghalangi tadi di sini. Nah ini loh kan. Nah ini kalau lebih dekatnya nggak bisa dikira-kira ya. Ini nggak bisa ini. Ini kalau kita pendekin lagi, ini seumpama di sini itu 12 itu ya. 12 ya. Itu nggak bisa, lihat itu. Dia nabrak posisinya di bawah, dia harus naik tinggi gini. Ini sekitar 60 meter baru dia bisa meloncati bukit ini. Tapi kan kita nggak mungkin bikin tower setinggi 60 meter. Kita bisa di demo nanti sama pemerintah gitu ya. Kalau tower kita kan di rumah itu kan ada 32 meter ya. Kita cek di sini 32 meter. 32 meter ya yang ada di Seang itu. 32 meter aja cuma segini. Kalau kita pengen meloncati yang di atas gunung ini harus sekitar 60 meteran ya. Tapi nggak mungkin kita bikin ini 60 meter gitu. Jadi kesimpulannya itu yang ada di Kauman Kaliangkrik ini, ada Kauman Kaliangkrik ini fit nggak bisa kalau Seang yang ada di bawah. Mari kita lihat untuk pakai ke yang arah di Ngendro ya, jangan ke Seang. Sebentar, saya putar haluan dulu ke Ngendro. Kalau ke Seang jelas nggak mungkin karena ada bukit di situ. Ngendro Pak D. Oke, kita ke Ngendro. Sebentar. Ngendro mana Pak D? Bentar. Ini kita masuk ke sini. Ini Jalan Indosari. Oke, Jalan Indosari ya. Ngendro saya ada di sini bos. Sebentar, ini ada perempatan, naik dikit dari perempatan ini. Oke, mari kita checking di sini. Oke, ini ada tower di sini ya. Ini bukan tower sebenarnya, di lantai 3 gitu. Di rumah pelanggan saya namanya Pak Edi. Di rumahnya Pak Edi Renita. Anaknya namanya Renita, itu cuma 1,4 daripada kita ke bawah jauh. Mari kita lihat ini kan di rumah Pak Edi kan jaraknya 1,4 ke tujuannya yang ada di mana namanya tadi, Kauman ya. Nah ini masih good, ya. Jadi di Pak Edi, tapi ini kalau 54 kita ketinggian bosku. Kalau ini 60 ya, kalau 60 ketinggian kan paling nggak saya kan cuma 12 ya, bukan 12 ya, sekitar 11 meter. Ini masih bisa ya kalau dari Ngendro, ini nggak ada halangan. Tapi saya harus tambah antena lagi di Ngendro gitu untuk bisa ditembak ke arah itu. Nah saya itu dengan pertimbangan gini, kalau mau nembak ke arah Kauman itu prospeknya di sana cerah nggak ya? Kalau di sana itu kemungkinan banyak yang pasang, banyak pelanggannya, nggak rugi-rugi amat itu. Kita modalin lagi di sana
Soalnya sekarang saya ada sekitar 30 juta lebih itu untuk alokasi di bulan Mei ini aja itu, untuk pengembangan jaringan 32 kayaknya, kalau nggak 35 kemarin saya anggarkan itu untuk pengembangan jaringan di area-area yang udah tercover fiber optik saya, yang udah tercover sama ada antena-antena di tiap dusun, di tiap kelurahan gitu. Itu saya sambung-sambung lagi pakai fiber gitu. Itu dengan biaya nanti bukan pemasangan awal sebenarnya, cuma tak suruh bayar 500.000 untuk 5 bulan pertama gitu. Itu di bulan Mei, nanti Oktober baru ada penagihan itu. Nah itu yang registrasi, bukan registrasi sih, bayar 500 aktif 5 bulan itu hanya untuk di area-area yang sudah ada antena gitu, yang sudah tercover, atau dalam bahasanya masih bisa kita untuk mengcovernya gitu, nggak perlu berpikir ekstra seperti ini ya. Itu bisa 500.000 aktif 5 bulan gitu. Tapi kalau saya harus membangun sebuah link baru, itu akan memakan waktu yang lama gitu untuk diregistrasi 500.000, pemasangan awal 500.000 untuk 5 bulan itu. Jadi itu untuk program selanjutnya setelah Mei ini mungkin ya, saya untuk pengembangan di beberapa daerah yang masih zong, yang belum ada jaringan saya, insya Allah mau saya bangun itu. Nanti alokasi dananya saya carikan lagi gitu ya, untuk di daerah lain gitu yang belum ada antena, nanti saya buat jaringan di sana, saya modalin lagi gitu. Tapi nanti habis Mei ini mungkin bulan-bulan November kali ya, saya ada dana lagi untuk bisa mengembangkannya gitu. Jadi ya berdoa, mau dibantu doa supaya kedepannya itu bisa mengembangkan di tempat lain yang masih belum tercover itu. Insya Allah tak carikan dananya itu, nggak tahu saya nanti kerja atau gimana, atau mungkin dari keuntungannya saya ambilin, dari keuntungan saya ambil dari uang perusahaan untuk bisa pengembangan di daerah yang belum tercover gitu kan. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih luas lagi gitu, di ya seperti di Kaliangre ini, di area kecamatan Kaliangre gitu ya, terus di beberapa kelurahan yang lain gitu. Karena teman saya juga ada di kelurahan yang cukup jauh dari sini, sekitar 12 kilo itu juga meminta jalur untuk bisa ngelink ke saya gitu, karena saya itu cuma 100.000 gitu ya sebulan. Nah kalau mereka tanya kecepatannya berapa, saya nggak bisa jamin saya punya kecepatan berapa untuk sampai tujuannya gitu. Tapi saya lebih fokus ke kestabilan ya, gimana caranya supaya tidak drop gitu, apalagi pada jam padat seperti saat ini, jam-jam 18-an ini ya, jam-jam maghrib sampai nanti jam 10 malam itu jalur padat. Nah itu untuk kestabilan itu tetap saya jaga gitu. Komplain juga secepatnya saya respon itu ya, untuk bisa dihandle supaya tidak berlarut-larut sampai berhari-hari, paling dalam hitungan jam bisa diatasi gitu. Mau siang mau malam komplainan insya Allah saya handle. Jadi kalau saya mungkin nggak bisa untuk membalas WA itu ya dimaklumi, karena kan semua dihandle sendiri gitu. Tapi tetap saya handle, nggak ada yang saya abaikan untuk bisa menanggulangi kalau ada gangguan-gangguan itu. Ini untuk di mana tadi, Kauman itu insya Allah bisa lewat repeater yang ada di Ngendrokilo gitu ya. Nanti tak pikirkan gitu untuk jalurnya ke sana gimana gitu ya. Terus saya juga belum cek lokasi juga kan, di sananya itu banyak pohon atau gimana. Seperti kemarin ada di area klub gini tuh saya batalkan sih sebenarnya, karena cukup susah gitu ya, untuk tarik kabel juga nggak mungkin gitu, tempatnya itu udah banyak pepohonan gitu. Kalau mendirikan pipa terlalu tinggi juga saya nggak berani gitu, takut petir ya. Jadi ya sudah lah, saya anggap nggak pernah ada lah registrasi di sana gitu. Saya juga belum sempat membalas itu untuk di sana, untuk membalas WA bahwa maaf saya nggak bisa gitu, karena nomornya juga udah ketimpa sama pelanggan yang lain gitu. Mudah-mudahan kalau dia WA lagi nanti saya sampaikan bahwa saya nggak bisa mengcover areanya dia gitu. Untuk yang lain yang bisa tercover mungkin kalau yang di tempat-tempat yang pohonnya tinggi, saya usahakan untuk fiber optik saja ya. Nanti saya usahakan semampu saya gitu, kalau bisa di cover fiber optik saya cover fiber optik gitu. Tapi kalau sudah ada antena dan udah penerimanya bagus itu ya sementara pakai antena dulu gitu. Untuk fiber optik untuk kedepannya ya kita lihat kondisi juga sih gitu, karena saya juga nggak ada pembebanan biaya apa-apa kalau ada pelanggan yang udah
berlanggan itu penarikan itu saya nggak minta pelanggan lagi gitu. Pure 100% dari uang hasil mereka iuran ya tiap bulan. Ini bukan bayar sih sebenarnya, namanya iuran gitu, karena ya cukup murah lah, satu rumah 100.000. Saya nggak mau membuat mahal-mahal itu supaya bisa lebih bermanfaat ke banyak orang ya. Untuk kedepannya paling naik juga nggak seberapa mahal sih, nggak sampai 150.000, paling naikin 5.000, 10.000, 20.000 atau berapa, nggak, insya Allah nggak sampai lah 150.000 untuk bayar bulanannya gitu. Ya kita lihat juga nanti PPN pemerintah itu naik enggak gitu. Sekarang itu kan 11% ya pajak pertambahan nilai itu, tax and service. Kalau pemerintah naikin ya terpaksa saya naikin gitu untuk tarifnya, tapi sementara sih untuk masalah perpajakan itu saya tanggung pribadi dulu gitu. Nggak perlu saya bebankan ke tiap user yang sudah berlanggan. Ya mudah-mudahan yang udah berlanggan bisa bertahan dan bisa kerasan ya untuk langganan sama saya, dan saya berusaha untuk ngasih yang paling baik buat kalian gitu. Walaupun nggak bisa 100% maksimal karena kan saya nggak sempurna ya, tapi saya untuk berusaha memberikan yang terbaik gitu, merespon secepat mungkin, memberikan layanan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan ini untuk fit ya, untuk yang di Kaliangkrik, yang di Kauman ini bisa, tapi prosesnya rada lama gitu ya, jangan minta secepatnya gitu. Nanti saya pikirkan mungkin habis Mei ini gitu, habis Mei bulan apa juga saya belum tahu gitu ya, tapi bisa sih untuk ke arah Kaliangkrik dari Ngindro gitu, karena dari Dukuse yang tempat saya ini ke Ngindro dulu, Ngindro baru kita putar haluan gitu seperti ke Selongmoyo gitu. Insya Allah bisa gitu. Ini udah seperti inilah ini, jangan lihat di layar itu daerahnya nggak ada halangan apa-apa, itu langsung ini di atas, penerimanya ada di bawah gitu. Ya udah kan itu aja, ini udah 12 menit, panjang, cukup panjang lah, tapi ya mudah-mudahan bermanfaat ilmunya sedikit-sedikit yang saya punya. Terima kasih.